Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, bertemu kembali dalam ibadah raya umum online Gereja Kristus Jawaban. Kiranya saudara selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti berita gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi GKJ Family. Saudara dapat mendownload di Play Store dengan mengetik GKJ Family. Dan jangan lupa untuk mengikuti Instagram gereja di @newgkj. Gereja secara operasional harus tetap berjalan sekalipun di masa yang sulit ini. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan kolekte, persembahan bagi rumah Tuhan, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut. Atau melalui aplikasi Dana, OVO, GoPay, BCA M-Banking, atau lewat bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR Code berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan untuk kas sosial, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut. Sedangkan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut. Saudara dapat membawa langsung persembahan saudara ke gereja dengan memasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia di gereja. Terima kasih untuk persembahan dan perhatian saudara. Selamat mengikuti ibadah raya umum online Gereja Kristus Jawaban. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, tetap semangat dan antusias memuji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita bersorak-sorai buat Allah kita, Raja kita yang berkuasa. Dia buka jalan bagi umat
Bersorak-sorai buat Yesus, sahabat kita yang sejati. Mari kita terus memuji Tuhan dengan semangat. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabat kami yang sejati, Kau selalu ada buat kami Tuhan. Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Sama-sama kita katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku.
Engkau menjadi sahabat kami yang sejati. Haleluya. Bapa, sungguh Engkaulah sahabat sejati dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Biarlah Tuhan, hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan memampukan setiap kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh iblis, roh asing apapun yang ingin mengganggu jalannya penaburan firman-Mu, kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat, kami hancurkan, kami patahkan, usir, tenggin, tolak keluar. Dan biarlah hanya kami mengundang kuasa Allah Roh Kudus menguasai setiap hati dan pikiran kami. Sehingga sungguh setiap kebenaran firman yang kami dengar itu dapat kami lakukan. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tidak menjadi batu sandungan untuk hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Urapan yang daripada Allah yang maha tinggi sudah turun atasnya. Sehingga setiap apa yang dikatakan semuanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara dalam minggu ini? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa memelihara saudara, ayo bersama saya acungkan kedua jempol di depan layar HP, layar laptop, layar televisi, katakan haleluya. Haleluya itu berarti puji Tuhan, haleluya. Saya sekaligus menyambut bagi Bapak Ibu Saudari yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam channel YouTube GKJ Family dan melihat tayangan ini, dan juga bagi pemirsa TV Kabel First Media. Tuhan Yesus memberkati. Sekaligus saya mengucapkan selamat memasuki Minggu Natal. Kiranya damai Allah memenuhi hati semua Bapak Ibu Saudara-saudari. Puji nama Tuhan. Periode ini khotbah saya mengenai konflik, seri yang ke-11. Jadi kalau saudara yang melihat YouTube belum mengikuti serial ini, saudara bisa membuka YouTube, klik GKJ Family, lalu di sana ada khotbah-khotbah saya. Saudara, tujuan penting dalam memeriksa firman Tuhan, kenapa kita memeriksa firman Tuhan adalah supaya dalam hati ini timbul rasa takut akan Tuhan, di mana rasa takut akan Tuhan itu mendatangkan hikmat dalam hidup kita. Hikmat itulah yang sungguh sangat kita butuhkan dalam mengarungi perjalanan hidup ini. Ayat kunci ada di Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah, bahasa Inggris mengatakan ajarkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, subtema periode yang lalu adalah polarisasi sebelum konflik terbesar. Apa itu konflik terbesar? Peperangan antara Allah melawan iblis, itu puncaknya. Polarisasi ini adalah perbedaan ya, satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke atas, satu ke bawah, seperti itu. Saudara-saudara, nantinya ini akan ada dua perang yang terbesar. Terbesar ini berarti gila-gilaan, dahsyat yang akan terjadi, dan ini sudah dicatat dalam firman Tuhan. Nanti pasti akan terjadi karena ini bukan cerita dongeng. Yang pertama adalah perang Harmagedon. Seperti saya jelaskan dalam periode yang lalu. Coba kita lihat di dalam Wahyu 16 ayat 16, saya bacakan. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ia itu adalah Antikris. Dalam firman Tuhan juga dituliskan bahasa Inggris adalah the beast. Ini adalah perang antara Antikris dan pengikut-pengikutnya. Siapa pengikutnya? Orang-orang yang menerima tanda 666 di dahi atau di telapak tangan. Orang-orang itu bisa termasuk juga anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh melawan
Kristus dan para salehnya. Peperangan ini nanti akan terjadi di lembah Megido, ditulis juga lembah Yosafat, ditulis juga lembah penentuan. Jadi Megido atau Yosafat atau penentuan itu lokasinya sama. Saudara lihat gambar ini dengan baik. Sebelah kiri BSG itu adalah buah sulung gereja. Itu adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup sesuai garis firman Tuhan saat sekarang ini, ya. Dan orang-orang anak-anak Tuhan yang meninggal pada saat sejak Yesus naik kembali ke surga dari zaman 2000 tahun yang lalu sampai nanti masa menjelang masa antikris, termasuk generasi kita. Itu buah sulung gereja itu akan diangkat, dibangkitkan. Dalam 1 Korintus 15 dikatakan yang sudah mati akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Kalau yang masih hidup akan diangkat dan semuanya akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Itu buah sulung gereja. Begitu buah sulung gereja diangkat, lalu masuklah masa antikris. Dibagi dua, dalam Wahyu dikatakan 3,5 tahun itu masa aniaya awal. Kemudian 3,5 tahun yang kedua masa aniaya besar. Di tengah-tengah 7 tahun itu antikris akan menyatakan diri sebagai Allah. Dia menyatakan diri sebagai Allah dan bait Allah akan dikuasai. Saya ingatkan bahwa antikris itu sudah diberi kuasa, kemuliaan, hormat oleh iblis, oleh Lucifer, diserahkan kepada antikris semuanya. Jadi antikris ini yang the top one, ya. Dan dia menyatakan diri sebagai Allah karena dia sudah dirasuki sepenuhnya oleh iblis. Kemudian kalau sudah berakhir masa antikris 7 tahun, jemaat sengsara ini adalah anak-anak Tuhan yang tertinggal pada saat buah sulung gereja, pada saat pengangkatan pertama. Mereka akan diangkat. Ini adalah anak-anak Tuhan yang tidak mau menerima tanda 666 di dahi atau di telapak tangan. Pastinya mereka akan mengalami siksaan-siksaan, sengsara, aniaya yang luar biasa oleh antikris. Tetapi mereka mempertahankan iman karena mereka percaya akan adanya pengangkatan susulan. Ini jemaat sengsara. Dan begitu jemaat sengsara ini sudah naik, maka Tuhan datang kedua kalinya ke dunia ini beserta para salehnya untuk apa? Untuk menghakimi dunia, untuk mengalahkan antikris dan pengikutnya. Itu yang disebut perang Harmagedon. Dan perang Harmagedon ini hanya berlangsung 1 hari saja. Kenapa berlangsung 1 hari saja? Sebab Tuhan Yesus Kristus sungguh sangat luar biasa kuasanya. Dia menghancurkan semua antikris dan pengikutnya. Kemudian antikris dan nabi palsu, ditulis dalam Wahyu, dilemparkan ke dalam api neraka kekal. Kemudian muncullah yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun damai. Orang-orang yang terangkat pada saat buah sulung gereja, orang-orang yang terangkat pada saat pengangkatan susulan, yaitu jemaat sengsara, mereka akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai itu. Di mana kerajaan 1000 tahun damai itu? Di muka bumi ini. Dan orang-orang tersebut memiliki tubuh seperti tubuh Kristus, tidak bisa mati, bisa menembus ruang waktu, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bisa ke sini ke sana dalam waktu sekejap. Mau makan oke, mau tidak makan tidak masalah, ya, karena pakai tubuh kemuliaan. Mereka akan memerintah bersama Kristus. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi wali kota, dan jadi camat, ya seperti struktur pemerintahan yang ada sekarang ini. Tetapi nanti mungkin strukturnya Allah yang akan menentukan seperti bagaimana. Tapi kira-kira seperti itu ada jenjang-jenjangnya. Semakin benar hidup seseorang dalam Tuhan, semakin dia sungguh-sungguh, nantinya posisinya akan semakin tinggi dalam kerajaan 1000 tahun damai. Terus siapa yang diperintah, Pak? Ada pertanyaan seperti itu. Tidak semua manusia itu, saudara,
mati pada saat peperangan Harmagedon. Ada manusia-manusia yang sembunyi di mana atau di mana, tidak semuanya mati kan. Lalu juga ada yang lahir. Itulah yang akan diperintah. Mereka sama seperti kita, tubuh daging ya yang bisa mati. Perhatikan dalam kerajaan 1000 tahun damai itu tidak ada lagi iblis. Tidak ada lagi antikris dan antek-anteknya. Lalu apakah orang bisa berbuat salah atau berbuat dosa? Why not? Mereka bisa berbuat dosa, bisa berbuat salah karena keinginan mereka sendiri. Jadi tidak melibatkan unsur iblis. Kalau sekarang saudara bisa karena keinginan saudara sendiri, bisa karena iblis menggoda, menipu saudara karena dia bapak pembohong dan bapak penipu. Ya, jadi kita bisa seringkali kita mengkambing hitamkan iblis. Tapi dalam kerajaan 1000 tahun damai, iblis sudah enggak ada. Lalu kita mengkambing hitamkan siapa? Ya, itu karena seseorang itu dicobai oleh keinginannya dia sendiri. Dan begitu berbuat salah atau berbuat dosa, langsung mati. Kemudian selesai kerajaan 1000 tahun damai. Nah, nanti kita lanjutkan sekarang. Yang kedua adalah perang Gog dan Magog. Ayo kita ucapkan bersama. 2, 3. Perang Gog dan Magog. Saya yakin saudara ada beberapa kali membaca kata Gog dan Magog dan mungkin kurang mengerti. Nah, sekarang kita cari tahu. Perang Gog dan Magog ini adalah perang melawan Allah dan iblis. Kalau yang pertama, perang antara Allah melawan antikris. Sekarang ini perang antara Allah melawan iblis. Kenapa melawan iblis? Antikris kan sudah kalah. Sekarang baru jagoannya keluar istilahnya. Siapa iblis ini? Lucifer. Ya, dan ini terjadi pada akhir kerajaan 1000 tahun damai. Akhirnya saudara, iblis ini akan berkumpul dengan antikris di api neraka kekal. Kenapa kok berkumpul? Kalah. Perang dia kalah. Mari kita baca bersama-sama Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Untuk ayat ganjil kaum pria, ayat genap kaum wanita. Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Angkat suara saudara, kaum pria. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Kaum wanita, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Kaum pria, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Kaum wanita, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan terangkan ayat-ayat berikut ini. Ayat yang ke-7 mengatakan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Mungkin kalau sudah tidak teliti membaca akan kelewatan begitu saja. Tetapi bagi orang yang teliti akan mempertanyakan hal ini. Tadi Pak mengatakan antikris, the beast dan pengikutnya, nabi palsu dan pengikutnya, itu dikalahkan dalam peperangan Harmagedon, lalu dimasukkan dalam api neraka. Lah ini iblis alias Lucifer alias ular tua alias naga, itu terus di firman Tuhan. Ini dilepaskan dari penjara di mana Pak? Saudara bisa baca dalam Wahyu 19 dan 20. Setelah antikris dan pengikutnya dikalahkan, ada malaikat yang turun dari surga membawa rantai yang besar dan kunci. Kunci apa? Bukan kunci mobil. Kunci jurang maut. Apa yang dia lakukan? Yang dilakukan oleh malaikat ini?
Iblis ini ditangkap, bukan antikris. Jadi saudara harus bedakan. Antikris sudah dimasukkan ke api neraka. Sekarang iblisnya ditangkap. Tentunya malaikat yang turun ini malaikat yang luar biasa. Beberapa penafsir mengatakan malaikat itu adalah malaikat Mikael, panglima perangnya malaikat kerajaan surga. Dia yang turun dari surga, lalu iblis ini ditangkap, dirantai, dan dilemparkan ke dalam jurang maut. Saudara, kalau sains ya, kalau kita melihat bahwa di alam semesta ini ada yang namanya black hole, lubang hitam. Black hole ini lubang hitam. Disinyalir itulah jurang maut nantinya. Iblis ini belum tentu benar ya, tapi ini hanya penafsiran, tetapi saya meyakini kelihatannya mendekati ke arah sana. Iblis yang ditangkap lalu dilemparkan ke jurang maut, kemudian dikunci ya. Kenapa kok dilemparkan? Seperti yang tadi saya katakan, dalam kerajaan 1000 tahun damai, namanya damai. Iblis tidak ada, antikris tidak ada, setan tidak ada, tuyul, kuntilanak, suster ngesot, saudara ngesot, itu enggak ada semua. Jadi iblis nanti dimasukkan dalam jurang maut lalu dikunci supaya dia tidak mengganggu manusia dalam era 1000 tahun. Kemudian ayat yang ke-8, setelah 1000 tahun itu berakhir ya, iblis dilepaskan dari penjaranya. Ini iblis, ayat yang ke-7 saudara, setelah 1000 tahun iblis akan dilepaskan oleh Allah. Kenapa kok demikian? Nanti saudara ikuti dulu. Lalu ayat 8, lalu iblis ini yang sudah keluar ya, dia 1000 tahun diikat, dirantai. 1000 tahun dirantai lalu keluar, wih beringas dia ya. Seperti anjing kalau dimasukkan kandang lalu dilepas, wih dia akan beringas begitu, sini sana lari-lari. Iblis juga demikian. Apa yang dia lakukan? Dia penuh dengan dendam, ingin melawan Allah, makin menjadi-jadi. Tokoh utamanya dia, antikris, sudah kalah. Sekarang kan dia yang harus melawan Allah. Dia lalu pergi ke seluruh penjuru dunia untuk menyesatkan manusia. Kenapa kok manusia masih bisa disesatkan pada saat itu, Pak? Lo bisa. Orang sekarang ini banyak orang tersesat karena iblis, sama saja nanti dalam kerajaan 1000 tahun damai, manusia-manusianya sama, jangan dikira saudara, dalam kerajaan 1000 tahun damai manusianya matanya 1, hidungnya 2, mulutnya 3, sama seperti kita, juga bisa disesatkan, ada banyak ditulis di sana, jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Lebih banyak mana? Peperangan Harmagedon, antikris dan pengikutnya, atau peperangan Gog dan Magog? Jawabannya tentu yang kedua. Perang Gog dan Magog ini lebih gila lagi. Pengikutnya iblis ini lebih banyak seperti pasir di laut. Jadi artinya tidak bisa dihitung. Ayat 9, lalu naiklah mereka mengepung perkemahan tentara orang kudus dan kota yang dikasihi. Nah ini kota yang dikasihi ini kerajaan 1000 tahun damai. Perhatikan saudara, dari langit turun api menghauskan mereka. Dia, iblis yang menyesatkan mereka ditangkap lalu dilemparkan kemana? Bukan ke jurang maut lagi, tapi dikumpulkan sama antikris, antek-anteknya dan nabi palsu dan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Jadi gambarnya seperti begini. Ini kan tadi sudah, sekarang kelanjutannya. Setelah kerajaan 1000 tahun damai selesai, iblis ini dilepas. Begitu dilepas dia menggila, menyesatkan banyak orang. Lalu dia mengumpulkan orang seperti pasir di laut untuk melawan Allah. Ini peperangan yang lebih gila dari Harmagedon. Peperangan Gog dan Magog terjadi sesudah kerajaan 1000 tahun damai. Tetapi kali ini Allah tidak turun lagi. Kalau dalam perang Harmagedon Allah
dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus dia turun beserta para salehnya. Kali ini tidak, hanya dikasih api yang menghanguskan dari langit, habis semuanya. Hanya iblis tidak dibinasakan, dia ditangkap lalu dimasukkan ke dalam api neraka kekal. Baru sesudah itu saudara-saudara ada namanya kerajaan surga. Jadi seringkali kita mendengarkan pemakaman, menghadiri pemakaman yang menguburkan berkata dia sekarang ada dalam kerajaan surga. Belum. Jangan lupa ada 1000 tahun. Jadi saudara jangan melewati 1000 tahun. 1000 tahun ini cerminan hari yang ke-7. 6 hari lamanya Allah menciptakan dunia. 1 hari di hadapan Tuhan 1000 tahun. 6000 tahun. 2000 tahun pertama zaman Allah Bapa. 2000 tahun yang kedua zaman Allah Anak. 2000 tahun yang ketiga zaman Allah Roh Kudus. Sekarang kita di zaman Allah Roh Kudus. Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang sekarang bekerja di muka bumi ini. Hari yang ke-7 Allah berhenti mencipta. Dia mengatakan semuanya baik. Itulah yang dinamakan dengan Sabat. Jadi ada yang ke-7 nih 1000 tahun damai. Omong-omong soal Sabat ini juga saudara harus mengkuduskan hari yang ke-7. Hari Sabat. Sekarang kita masih dalam pandemi corona. Nanti kalau sudah normal, saudara kalau hari Minggu, saudara harus kasih waktu saudara untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Jangan saudara kasih waktu untuk hidup saudara, untuk keluarga saudara. Weh enak hari Minggu kita liburan, siar jalan-jalan kemana. Ya enggak apa-apa kalau saudara mau melakukan seperti itu enggak apa-apa. Itu namanya saudara tidak sungguh-sungguh ya. Jadi kalau saudara tidak sungguh-sungguh, akibatnya itu pasti ada apa? Tidak mungkin saudara masuk dalam, coba lihat di gambar, BSG, buah sulung gereja, saudara akan tertinggal pada saat pengangkatan yang pertama. Jadi itulah kedua perang besar yang nanti pasti akan terjadi. Sekali lagi yang pertama perang Harmagedon, yang kedua perang Gog dan Magog. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekarang kita masuk dalam subtema ya, di subtema polarisasi sebelum konflik terbesar, yaitu polarisasi karena kehendak bebas. Terjadinya polarisasi ini karena manusia diberi kehendak bebas oleh Allah dari sejak awal penciptaan. Mari kita baca bersama Wahyu 22 ayat 7, kaum pria, ayat 12, kaum wanita. Kaum pria, angkat suara saudara, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Kaum wanita, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang sesuai perbuatannya. Amin. Saudara, 2 kali dalam fatsal yang sama dituliskan, sesungguhnya aku datang segera. Diulangi ayat 12, sesungguhnya aku Tuhan Yesus Kristus datang segera. Pasti berarti akan datang. Di ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang menuruti perkataan firman Tuhan. Menuruti berarti mendengar, menerima, mentaati dan melakukan. Ya, jadi menuruti ini dimulai dengan menerima, dengan cara mendengar atau membaca, kemudian dia mencerna, kemudian dia melakukan. Ayat 12 lebih ditekan dikatakan, aku membawa upahku, balasan, upah, ganjaran kepada setiap orang sesuai perbuatannya. Sama seperti saudara bekerja ya. Kalau saudara lemburnya lebih banyak, upahnya lebih banyak. Kalau saudara 1 bulan masuk terus, ya bagus upahnya, dapat bonus mungkin. Tetapi kalau saudara sakit, tidak masuk, pergi, bolos dan sebagainya, pasti beda, sama juga. Saudara-saudara yang kekasih, bagian yang ke-A adalah polarisasi manusia yang berbuat benar atau berbuat jahat dan dosa atau dosa
itu akan semakin nampak. Saya ulangi, perbedaan polarisasi manusia yang satu sisi dia berbuat benar karena dia sungguh-sungguh ingin menuruti firman Tuhan, dan manusia yang makin jahat atau makin berbuat dosa. Ini makin tahun, makin lama, makin nampak. Ambil contoh, 20 tahun lalu, ya, kalau ada orang membunuh lalu dimutilasi, dipotong-potong dimutilasi, itu sudah jadi berita yang menghebohkan. 10 tahun yang lalu sudah mulai surut hebohnya. Sekarang saudara baca itu terjadi peristiwa ya minggu lalu dan 2 minggu lalu loh, orang dibunuh, dimutilasi. Sudah biasa. Kenapa? Makin lama orang makin jahat. Beberapa waktu lalu kan saya berikan contoh, ada orang yang sesudah dibunuh dibakar, ya, di mobil dibakar. Ada yang dibunuh disiram cairan asam supaya hancur. Otak manusia kalau sudah dirasuk oleh iblis, makin lama pikirannya tuh makin jahat. Berkembangnya pikiran mereka itu bukan ke arah yang positif, tapi malah ke arah yang negatif. Mereka kok bisa merencanakan hal-hal yang jahat. Kalau saudara membaca di surat kabar atau mendengarkan berita, taktik-taktik, trik-trik orang yang melakukan kejahatan itu makin lama makin menggila, makin luar biasa. Itu akan makin jelas. Sebaliknya, kalau saudara mau hidup benar dalam Tuhan, maka saudara akan semakin lama menjadi seperti pelita, seperti terang bagi dunia ini. Makin lama makin nampak. Tidak makin lama saudara hidup dalam menjadi anak Tuhan, biasa seperti itu aja, makin lama makin suram. Itu salah. Seyogianya saudara makin benar hidup dalam Tuhan, saudara akan makin nampak bagi dunia yang makin gelap ini. Saya ambil satu kisah saudara ya. Ada seorang yang ingin mengecat perahunya. Dia memanggil seseorang, lalu dia bilang, ini perahu saya dicat ya. Oke Pak, dia kerjakan, dicat. Sesudah selesai dia kembalikan perahunya dalam keadaan sudah dicat, lalu dikasih ongkos. Tetapi saudara, dalam proses pengecatan, tukang cat ini mendapati ada lubang di perahunya yang tidak diketahui oleh pemiliknya. Nah, dia tanpa banyak bicara, lubang ini dia tutup, kemudian dicat, dan dia tidak meminta ongkos tambahan. Dia berpikir, dia tambal saja, enggak usah minta ongkos. Ya. Lewat 2 hari kemudian, yang pemilik perahu ini tiba-tiba memanggil tukang catnya itu. Yang tukang yang ngecat perahunya itu berdebar-debar dia, ada apa ini? Mungkin ada salah saya ya. Lalu dia datang menghadap, yang punya perahu bilang, sebenarnya saya sudah tahu kalau perahu saya itu ada bocor satu, ya. Tetapi pada saat kamu mengembalikan ke saya, kamu nggak ada minta ongkos tambahan. Kamu diam-diam, kamu cuma minta ongkos untuk ngecat perahu. Ini menandakan kamu orangnya, ya, dan dia memberi uang lebih banyak dari yang dibayarkan 2 hari yang lalu. Yang ngecat ini bilang, gak usah Pak, masa saya biarkan perahunya lubang, bagaimana kalau dipakai, air pasti masuk dan akan tenggelam ya. Tetapi yang punya perahu bilang, tidak, ini menandakan kamu orang yang baik. Saudara-saudara, saudara menjadi anak Tuhan, dengar firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari, dengar firman Tuhan tiap minggu. Karakter saudara bagaimana? Apakah saudara makin menjadi seorang pribadi yang baik? Atau semakin lama semakin tidak baik?
bicara soal baik ini saudara, saya ingin mengucapkan terima kasih di menjelang akhir tahun ini kepada saudara-saudara yang dengan setia, dengan rutin memberikan bantuan terhadap kas sosial yang ada di gereja. Meskipun kita mulai dari bulan Maret pertengahan terkena pandemi, ekonomi pasti merosot semuanya, tetapi masih ada saudara-saudara yang punya hati untuk memberi terhadap kas sosial. Dan setiap bulan gereja saudara, khususnya di masa-masa pandemi ini, kami mengeluarkan dana sosial itu lebih banyak dari sebelumnya. Karena lebih banyak orang yang membutuhkan. Dan saudara melakukan prinsip firman Tuhan. Apa itu? Firman Tuhan mengatakan adalah terlebih berkat memberi daripada menerima. Jadi kalau saudara memberi, kelihatannya memang berkurang uang saudara. Tapi jangan lupa firman Tuhan mengatakan saudara akan mendapat terlebih berkat, mendapatkan berkat yang lebih dari Bapa di surga. Dan jangan selalu artikan berkat itu dengan uang. Kalau dengan uang namanya saudara mancing dong. Saudara mancing berharap dapat yang lebih besar, kan begitu. Masa saudara mancing umpannya ikan yang kecil, saudara berharap dapat ikan yang sama kecilnya. Bagaimana ikan yang kecil bisa makan ikan yang besar, umpan yang besar? Tidak mungkin. Kalau saudara mancing dengan umpan segini, pasti yang makan lebih besar. Kalau saudara mancing yang lebih besar, ikan yang lebih besar. Lah ini kan bukan mancing. Berkat itu bukan selalu bicara soal uang. Berkat itu bisa berarti kesehatan yang Tuhan berikan. Di saat kiri kanan kita tumbang karena COVID ini, saudara tetap sehat. Meskipun kalau sehat karena saudara sembunyi di rumah, tidak keluar kemana-mana, takut, itu enggak masuk hitungan saudara. Saudara tetap beraktivitas, saudara ketemu orang, saudara tetap bekerja, tetapi saudara tetap sehat. Lah, itu dia salah satu berkat dari Tuhan. Perlindungan Tuhan yang lain, berkat Tuhan yang lain itu lebih banyak lagi. Jangan semua diartikan dengan uang. Lah itu dia saudara ya. Jadi sebetulnya orang-orang yang maaf kata selalu sukanya menerima. Sebenarnya menerima tuh enak apa enggak? Enak. Saya juga mau menerima terus kan, menerima makanan, enak. Tapi firman Tuhan mengatakan, kalau saudara memberi, ya itu berkatnya, sukacitanya, kebahagiaannya lebih-lebih dari orang yang menerima. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih saudara-saudara yang masih punya hati kasih. Tidak ada yang tahu saudara memberi ke kas sosial. Yang menerima bantuan sosial itu juga tidak tahu kalau saudara yang memberi. Karena kita prinsipnya seperti itu. Tetapi saudara sudah melaksanakan firman Tuhan. Pertahankan sifat yang baik itu menjelang kedatangan Tuhan supaya semakin kelihatan perbedaan antara orang yang baik, orang yang benar dengan orang yang jahat. Yang B saudara, polarisasi ini terjadi karena banyak anak Tuhan yang semakin tidak taat. Kalau di atas saya katakan manusia, saya lihat itu polarisasi manusia. Yang B ini lebih dikhususkan untuk lingkup anak-anak Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang taat, ada anak-anak Tuhan yang tidak taat. Ada enggak Pak? Lu ya jelas ada. Tidak semua anak Tuhan itu taat. Omong kosong kalau seperti itu. Sekarang saudara tentukan, saudara mau menjadi anak Tuhan yang taat atau tidak taat. Kalau kita melihat, salah satu contoh adalah adanya pandemi virus corona ini, itu semakin menunjukkan bagaimana kesetiaan hati seseorang terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya,
Ini adalah salah satu tampian dari Bapa di surga untuk menampi siapa anak-anak Tuhan yang semakin taat, semakin benar hidupnya, dan yang semakin asal-asalan. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang dalam masa pandemi ini makin lama mereka tidak makin memperhatikan manusia rohania mereka. Mereka hanya bingung soal perut, soal hidup mereka. Urusan dengar firman, urusan ibadah online, itu nomor sekian. Ada anak-anak Tuhan yang hidupnya makin lama makin mentaati firman Tuhan. Karena mereka tahu mungkin virus corona ini salah satu tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan mereka mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, semakin timbul dalam hati mereka, aku mesti masuk golongan buah sulung gereja. Aku mesti masuk dalam pengangkatan yang pertama. Jadi saudara-saudara, kemana arah hidup saudara? Itu bukan Allah yang menentukan. Karena apa? Allah memberi manusia kehendak bebas. Yang menentukan ya saudara. Saudara punya dua pilihan. Yang menentukan ini saudara mau ke kiri atau ke kanan. Saudara mau hidup benar, hidup makin benar, atau saudara hidup makin asal-asalan. Saudara makin sungguh-sungguh dalam Tuhan, atau saudara ya begini-begini saja. Itu saudara yang menentukan. Sekali lagi saya ulangi, memang manusia itu diberi kehendak bebas. Tetapi saudara, Allah tidak memberikan, perhatikan di slide, otoritas tertinggi kepada manusia. Memang manusia dikasih kehendak bebas, tetapi bukan berarti saudara, saya ini dikasih otoritas tertinggi, yang paling top. Kenapa demikian saudara? Karena Allah tahu iblis itu senantiasa, saya ulangi, iblis itu yang adalah bapa pembohong dan bapa penipu, itu dua sifat utama iblis ya, pembohong dan penipu, senantiasa ingin membohongi, ingin menipu, ingin menggoda, ingin menjatuhkan manusia. Saya ulangi periode lalu. Kalau seseorang manusia ini bisa dijadikan kawan oleh iblis untuk melakukan pemberontakan terhadap Allah, ya ini akan menjadi konconya. Tapi kalau seorang manusia itu, katakanlah ini saudara, tidak mau dipakai oleh iblis, tidak mau dirasuki oleh iblis, maka dia akan berusaha untuk membunuh, dalam tanda petik, membunuh damai sejahtera, mengambil ekonomian saudara, perekonomian saudara, mengambil kesehatan dan lain sebagainya untuk menghancurkan saudara. Iblis ini bapa pembohong, bapa penipu, dia ingin selalu menjatuhkan saudara. Kenapa? Karena dia iri. Jangan lupa bahwa manusia yang diciptakan pada hari terakhir itu dituliskan diciptakan like a little from God, sedikit di bawah Allah. Iblis ini yang aslinya malaikat Lucifer, dia ini sudah diciptakan jauh-jauh sebelumnya. Loh kok sekarang malah statusnya di bawahnya manusia, dia iri. Dan di samping itu saudara, manusia ini hatinya ini cenderung lemah. Hati saudara itu cenderung gampang ditipu, gampang dibohongi. Coba kita lihat kasus-kasus. Arisan palsu, maaf kata, umroh palsu, ya kok masih ada loh sampai tahun ini penipuan-penipuan semacam itu, dan banyak yang tertipu. Arisan dia sudah kumpulkan uang sudah sekian puluh miliar, lari dia. Masih ada yang tertipu, dan orang itu ada yang sampai tertipu. Saya baca di surat kabar sampai 8 miliar, gila banget, tertipu sampai 8 miliar. Ya pertamanya dia mungkin store mungkin hanya 100 juta.
lalu dapat bunga gede dikasih, dia serakah. Namanya manusia serakah tuh. Makanya Allah tidak memberikan otoritas tertinggi karena hati manusia itu enggak baik. Lalu dia taruh 500 juta, dia dapat. Dia taruh 1 miliar, dapat lebih besar lagi. Dia taruh 3 miliar, akhirnya 8 miliar, akhirnya kabur orangnya. Iya, hati manusia ini lemah, mudah tergoda, mudah tertipu, dan iblis itu ya senang dia nipu, saudara. Makanya Allah tidak kasih kita otoritas tertinggi. Poin utamanya dalam hidup ini, saudara diberi pilihan oleh Allah. Masalahnya itu adalah saudara dikasih pilihan oleh Allah. Ingat ya, yang menentukan saudara sendiri. Ayo kita baca 2 ayat ini. Kita baca bersama-sama. Angkat suara saudara dengan yakin. 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Coba lihat ayat yang ke-19. Saudara, ada 2 pilihan yang Allah berikan. Hidup atau mati. Dalam artian hidup kekal, kerajaan 1000 tahun damai dan kerajaan surga, atau api neraka. Alias berkat atau kutuk. Dan firman Tuhan mengatakan, pilihlah kehidupan. Kita dikasih kehendak bebas, saudara yang menentukan, tapi firman Tuhan memberikan saran. Pilih kehidupan. Caranya gimana? Ayat 20. 1. Mengasihi Tuhan. 2. Mendengarkan suaranya. 3. Berpaut kepadanya. Mengasihi Tuhan ini ditunjukkan dengan apa? Kasih itu ditunjukkan dengan apa, saudara? Karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Kasih Allah ditunjukkan dengan Yesus yang menjelma menjadi manusia. Kasih ditunjukkan dengan action, tindakan, perbuatan. Perbuatan saudara terhadap Allah itu diartikan terhadap sesama. Allah kan kita tidak lihat. Apa yang saudara lakukan untuk sesama itu saudara melakukan untuk Bapa di surga. Ya. Yang kedua, mendengarkan suaranya. Saudara mendengar firman Tuhan dengan teliti, membaca Alkitab dengan baik, mencerna. Jadi dengar, bukan sudah itu lalu jalan-jalan ke sana ke sini, hilang yang saudara. Dengar barusan firman Tuhan ini. Dan yang ketiga, berpaut, maksudnya tetap lekat dengan menjaga hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Saudara akan mendapatkan kehidupan. Dan firman Tuhan itu katakan bersama, ya dan amin adanya. Haleluya. Jadi saudara, kehidupan dalam tanda petik yang saya tuliskan itu bisa saudara peroleh jika saudara mengasihi Tuhan. Mengasihi ditujukan dengan mentaati, melakukan. Kehidupan dalam tanda petik ini, kesehatan saudara hidup, rumah tangga saudara hidup, pekerjaan saudara hidup. Memang masa pandemi ini perekonomian lesu, menurun. Tetapi kalau saya lihat ada anak-anak Tuhan yang perekonomiannya membaik, tetap baik, bahkan meningkat. Loh kok bisa Pak? Karena rencana pikiran Allah, jalannya Tuhan itu di luar, beyond, di luar pemikiran kita.
Mau otaknya kita yang cuma sekepal kecil gini tidak bisa dibandingkan dengan kemahakuasaan Bapa di surga. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, loh kok bisa terjadi? Why not? Dia Allah yang ajaib, yang luar biasa. Katakan haleluya. Makanya kalau saudara mau mendapatkan dalam tanda petik kehidupan di dalam hidup saudara, mari mulai sekarang. Bukan hanya belajar melakukan, tapi lebih-lebih lagi kita mentaati, melakukan firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kalau mau berlutut itu lebih baik. Angkat saudara-saudara, pujikan sebagai seruan dari hati saudara. Haleluya. Ajarku tuh mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku tuh mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tahu pasti Engkau besertaku. Ajarku tuh bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Haleluya. Ajarku tuh mengerti, ajarku tuh mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku tuh mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tahu pasti Engkau besertaku. Ajarku tuh bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Angkat tangan saudara. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Jalan-Mu, jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang takkan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan, bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu ku tak akan. Serukan, bersama-Mu, bersama-Mu ku tak akan goyah. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan.
kami boleh ada menjelang akhir tahun ini. Sungguh kalau kami melihat ke belakang, tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk penjagaan, terima kasih untuk berkat-berkat yang masih bisa kami nikmati. Mari tinggikan Tuhan, sungguh Engkau Allah yang besar. Keajaiban-Mu tidak terduga, perbuatan-Mu di luar pikiran kami. Engkau Allah yang perkasa, gunung batu perlindunganku yang perkasa. Mari baromu kepada Tuhan. Ya ratala walala walala. Oh le 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 birala walala la 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 le 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 birawala la 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 urikete le 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 birawala la 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 lele irikele perreada la 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 orikele lele irata la 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 yo ire lele lele iara la 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 oh lele ira la 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 la. Haleluya, haleluya, sungguh Engkau Allah yang mulia, perbuatan-Mu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Biarlah kami semakin hari boleh semakin hidup benar dalam Tuhan. Semakin menunjukkan pilihan kami adalah dengan mengasihi, mentaati, melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tanamkan firman dalam hati kami, supaya kami tidak mengalami perang Harmagedon, karena kami sudah diangkat terlebih dahulu menjelang Antikris itu muncul. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di saat-saat Minggu Natal ini, biarlah kami boleh mengintrospeksi kehidupan kami. Masih adakah Kristus dalam hidup kami? Masihkah Engkau yang menjadi prioritas dalam hidup kami? Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu, mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kiranya dalam memasuki Minggu Natal ini, damai Allah tercurah dalam kehidupan kami. Bapa memberkati anak-anak-Mu yang memberikan persembahan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Dengan hati mereka memberi sebagai tanda kasih. Engkau memberkati hidup mereka. Semua yang terlibat dalam pelayanan perekaman ibadah online ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Firman-Mu mengatakan sebaliknya, firman Tuhan akan direalisasikan, janji-janjinya ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami naikkan, tujukan, kembalikan kepada Bapa di surga. Dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang mengasihi Tuhan mari dengan amin. Haleluya. Jangan lupa segera ganti status WA saudara dengan link ibadah online ini, supaya berita Injil boleh makin tersebar. Banyak orang boleh mendengar, banyak orang boleh diselamatkan. Haleluya, terima kasih. Sampai berjumpa dalam tayangan kami
pada periode-periode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.